Shalom, saudara yang kasih Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus, salam sehat, tetap semangat. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa lebih dulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kesempatan yang indah pada hari ini Tuhan. Kau beri kesempatan untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Bila Tuhan, Kau sampaikan isi hati-Mu, biarlah kami boleh mengerti kehendak-Mu, dan kami boleh merenungkan firman-Mu, mengintrospeksi diri, sehingga kehidupan kami boleh sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, kami siap mendengar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Kolose 3 ayat 22 sampai dengan 24. Kolose 3 ayat 22 sampai dengan 24 saya akan bacakan. Hai hamba-hamba Tuhan, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema paradigma atau cara pandang. Saudara, cara pandang atau paradigma seseorang itu sangat penting. Ya. Paradigma seseorang sangat penting. Karena apa? Karena berpengaruh besar baik untuk sikap kita, terhadap sikap kita, maupun juga terhadap respon kita, reaksi kita, bahkan juga tindakan kita. Kalau paradigma kita salah, maka tindakan kita juga salah, respon kita, sikap kita jadi salah. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengingatkan juga di jemaat Kolose ini, ya, yang saat itu menghadapi tantangan dan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Rasul Paulus ingin benar-benar jemaat Kolose melayani, ya, apapun yang diperbuat, baik di dunia sekuler maupun di pelayanan rohani, tetap tidak ada dikotomi, tetap apapun yang kamu perbuatlah untuk Tuhan. Saudara, saya sebagai konsultan itu saya punya paradigma sendiri yang saya selalu bicarakan kepada staf. Pada waktu saya terima staf, saya ingatkan, kamu bekerja di konsultan itu kongkonane orang kesulitan atau suruhannya orang kesulitan. Jadi yang datang kepada kita adalah orang-orang yang kesulitan. Orang-orang yang tidak sulit tidak mungkin datang kepada kita, ya, karena kita memang tugasnya adalah suruhannya orang kesulitan. Karena itu di dalam kita bekerja tidak boleh mengeluh, karena yang kita hadapi adalah kesulitan. Ya, jadi jangan sampai kita beralasan, aduh susah, tidak, karena memang kita mengatasi kesulitan. Ya, ini sama, saya ada sebagai dokternya perusahaan, sama saja. Dokter itu juga yang datang adalah orang sakit. Bagaimana kalau dokter alergi dengan orang sakit? Aduh, sakit lagi, orang ini sakit lagi. Ya memang yang datang pasti orang sakit. Kalau orang sehat malah berbahaya. Ada apa? Ya. Ini paradigma ini yang saya terapkan selalu di perusahaan yang saya pimpin, ya, untuk staf saya. Jangan mengeluh, karena yang kita hadapi adalah orang yang kesulitan. Dan nanti hasilnya pun sama. Setelah dia sukses dan segala macam, kita mungkin ditinggalkan, karena memang tugas kita adalah menyelesaikan kesulitan. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Memang itu. Inilah yang saya maksud, paradigma ini penting. Ya, kalau paradigma kita salah, maka tindakan kita, respon kita, sikap kita juga salah. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan.
ya apapun, gembala, jemaat, ayo kita memiliki paradigma yang benar, berfungsi dengan benar, ya, hayati dengan benar, pahami dengan benar. Siapa kita? Hamba. Ya, tapi seringkali kita jadi bos, bukan hamba. Kita harus hati-hati. Saya rindu kita belajar hari ini adalah paradigma yang benar. Saudara, mungkin kita pernah bertanya bahwa mengapa anak Tuhan kalau bekerja di perusahaan dan di pelayanan berbeda jauh. Ya, kalau di perusahaan, luar biasa, rajin, disiplin, ya, berprestasi, bergairah. Tetapi mengapa di pelayanan kok tidak bergairah, kemudian juga tidak disiplin, ya, suka-suka? Karena apa? Karena paradigmanya. Dia menganggap bahwa pelayanan di gereja atau pelayanan rohani ini adalah sukarela, volunteer. Jadi boleh saya kerjakan dengan suka-suka, karena volunteer, karena sukarela. Nah ini, paradigma ini yang seringkali membuat anak-anak Tuhan menjadi sorotan, ya, bisa mengecewakan. Nah ini, ya. Yang kedua juga, bahwa kalau di pekerjaan ada punishment dan reward, sedangkan di pelayanan tidak jelas. Jadi orang yang melayani dengan sungguh-sungguh, orang yang melayani dengan asal-asalan, tidak ada bedanya, tidak ada rewardnya. Tapi kalau di perusahaan, beda, melayani dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh, berprestasi, pasti ada rewardnya. Promosi mungkin, gaji naik, ya, jabatan naik, dan segala macam. Nah ini, paradigma ini yang seringkali kita alami dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar melalui Kolose ini, ya, kita belajar paradigma yang benar, ya, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, melalui Kolose ini di ayat yang ke-22, dikatakan di sana, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal, ya, dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Saudara, yang pertama, bagaimana kita memiliki paradigma yang benar? Yang pertama adalah taat, ya, ketaatan yang tulus dan tidak pura-pura. Di ayat 22 tadi dikatakan, ya, ketaatan yang tulus dan tidak pura-pura. Kalau kita bekerja sebagai seorang karyawan atau bekerja di perusahaan, itu kita memiliki atasan, ya, dan atasan yang menilai kita. Sedangkan kalau kita di pelayanan, kita juga punya atasan. Ya, bahkan atasan kita ini adalah raja dari segala raja. Jadi jauh lebih lagi. Kita di dunia aja punya atasan, tapi ini atasan kita raja segala raja, ya, bos segala bos, tuan segala tuan. Jadi jauh, saudara. Oleh karena itu, kalau kita melayani, ya, kita harus melayani dengan sungguh-sungguh. Ya, logikanya, ya, kita harus lebih sungguh-sungguh, melakukannya dengan sungguh-sungguh dan komitmen dan tulus. Ya, nah ini yang Tuhan mau. Kalau paradigma kita benar, ya, kalau kita punya atasan yang jauh. Ya, kalau kita di dunia aja seperti itu, Tuhan sudah katakan kalau dengan atasan di dunia aja seperti itu, lakukan seperti untuk Tuhan, itu sudah jauh berbeda, saudara. Ya, Tuhan ingin dalam kehidupan kita ini, ayo kita sadar kalau kita melayani bukan melayani asal-asalan, ya, tetapi dengan sungguh-sungguh, dengan taat, ya, disiplin, rajin, bergairah, itu yang Tuhan mau. Ya. Kalau di dunia seperti itu, masa di pelayanan itu padahal atasan kita, atasan yang segala atasan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita diingatkan Tuhan, yaitu bekerja atau melayani dengan segenap hati. Di ayat yang ke-23 bagian A. Ya, apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah atau berbuatlah dengan segenap hati. Itu Tuhan mau. Kita harus sadar mengapa kita harus melayani dengan segenap hati. Saudara, mungkin kalau kita di dunia, kita bekerja, ya, atau di perusahaan bekerja, itu selesai bekerja, akhir bulan kita dapat
gaji atau bayaran. Ya. Sedangkan kalau kita melayani Tuhan, sebenarnya kita harus sadar bahwa kita sudah dibayar lebih dulu, ya, prepaid employee. Nah, ya, jadi kita sudah dibayar lebih dulu melalui penebusannya di kayu salib. Kita sudah lunas dibayar, kata 1 Korintus 6 ayat 20, juga 1 Petrus 1 ayat 19. Ya, ini yang kita harus sadari, paradigma kita harus jelas. Karena itu kita harus sungguh-sungguh. Ya, tentunya kita sungkan lah. Kalau kita dengan di perusahaan aja selesai bekerja baru terima upah, sedangkan ini kita sudah terima lebih dulu. Ya, mestinya sungkan. Kita harus punya paradigma ini sehingga kita kalau melayani tidak asal-asalan, tapi dengan semangat dan bergairah yang luar biasa karena Tuhan sudah menebus kita. Kita sudah membayar kita lunas, ya, sudah lunas dibayar. Nah, ini sungguh luar biasa, saudara. Ya, ayo miliki paradigma yang benar. Dan yang ketiga, kita akan lihat bahwa bekerja atau melayani dengan kualitas yang prima. Saudara, kita kalau di perusahaan saja kita bekerja, ya, itu dituntut kualitas. Ya, kalau tidak berkualitas, ya kita tidak akan diterima. Bahkan perusahaan ada yang perusahaan-perusahaan besar sudah menerapkan standar ISO dalam bekerja. Ya, kalau kita tidak masuk situ, tidak bisa. Tidak masuk kriteria. Lah sedangkan kita harus sadar bahwa melayani Tuhan, kalau kita bisa melayani Tuhan itu karena anugerah. Ya, kita melayani Tuhan, kita adalah Tuhan yang sempurna. Diri kita adalah diri yang tidak sempurna. Tapi kita di-hire oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk jadi rekan sekerjanya untuk melayani. Ini adalah satu anugerah yang luar biasa. Karena itu kita sebenarnya harus dengan sungguh-sungguh. Kita harus sadar bahwa kita bisa melayani itu karena anugerah. Sehingga tidak lagi kita asal melayani, ya, juga terus berpikir bahwa kita tidak menerima upah, padahal kita sudah dibayar lebih duluan. Ya, kita harus, mari kita melayani dengan kualitas yang luar biasa. Memang, ya, Tuhan menerima kita apa adanya saat kita bertobat. Tetapi bukan berarti kita terus apa adanya. Tuhan tidak mau kita terus apa adanya. Kita terus meningkatkan kualitas kita dalam pelayanan. Belajar terus, belajar akan pengenalan akan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan belajar untuk mengenal Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu lebih dalam lagi. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita harus sadar kita melayani Tuhan, pelayanan yang pemimpin kita atau bos kita, bos yang sempurna. Ya, dan kita harus sadar kita tidak sempurna tapi dipakai. Ini ada anugerah. Jangan sia-siakan anugerah ini. Mari kita berfungsi dengan benar. Banyak sekali, ya, orang-orang atau anak-anak Tuhan yang ada di pelayanan, punya kedudukan dan segala macam, tapi tidak berfungsi. Hanya papan nama, saudara. Ya, hanya papan nama supaya kelihatan saya adalah ini. Wah, tapi padahal tidak berfungsi. Mari kita fungsikan kita dengan kualitas yang luar biasa karena Allah kita sempurna, dan kalau kita bisa melayani, kita boleh dilayakkan untuk melayani itu karena anugerah. Nah, itu jangan sia-siakan. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, upah kita adalah kehidupan yang kekal. Saudara, kalau kita atau saya umpamakan pelayan dalam suatu bisnis, ya, ini tanda kutip, maka sebenarnya bisnis kita adalah bisnis yang luar biasa nilainya, karena bisnis kita bisnis kekekalan. Ya. Karena apa? Karena kita berhubungan dengan penyelamatan jiwa-jiwa. Penyelamatan jiwa-jiwa. Ya. Jadi nilainya jauh lebih tinggi dari apa yang ada di dunia ini. Nah, ini kita juga perlu paradigma ini sehingga kita tidak malas-malasan atau ogah-ogahan. Tapi benar, karena ini kekekalan. Saudara, tidak ada bandingannya. Ini kekekalan. Ya, kita bicara tentang kekekalan. Daripada yang di sementara ini, sangat jauh tidak bisa dibandingkan. Kalau kita sadar itu, paradigma kita jelas, saya percaya kita akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Kita punya upah, bukan tidak diupah, saudara. Ya, upah kita di surga luar biasa kekekalan. Dan dikatakan tadi di poin kedua, apa? Kita sudah digaji lebih dulu, prepaid. Itu yang kita harus sadari. Ayo kita melayani dengan sungguh-sungguh, berfungsi dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara sudah dipakai Tuhan untuk mungkin punya jabatan tertentu dan segala macam, kita harus melayani dengan sungguh-sungguh.
Jangan hanya mau jabatannya, tapi tidak mau kerjanya. Ini yang sering kali terjadi. Ya, hanya tampil saja kelihatan, saya jadi ini, jadi itu, tapi tidak ada kerjanya. Saudara, mari kita sebagai pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan khususnya, mari kita juga punya jemaat yang kita gembalakan, ya, apalagi dalam situasi COVID seperti ini. Ya. Bisakah atau bagaimana? Apakah kita masih memperhatikan domba-domba kita, jemaat kita yang sudah dipercayakan Tuhan dalam hidup kita? Dengan kondisi COVID yang tidak bisa beribadah, walaupun bisa melalui online, bisakah kita memantau mereka, pertumbuhan kerohanian mereka? Itu tanggung jawab kita. Mari kita terus, ya, dengan sungguh-sungguh, karena kita punya upah yang luar biasa, itu kehidupan kekal. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan melihat sebagai kesimpulan. Nah, yang pertama adalah miliki ketaatan yang tulus, bukan pura-pura. Kita sadar bahwa atasan kita adalah atasan yang luar biasa, raja dari segala raja, atasan dari segala atasan. Jadi harus berbeda dalam kita melayani dalam dunia pekerjaan atau perusahaan. Harus lebih baik di pelayanan rohani. Jangan terbalik. Ya. Yang kedua, bekerja atau melayani dengan segenap hati. Ya, dengan segenap hati. Sadarlah bahwa kita pelayan yang sudah dibayar lebih dulu. Kita sudah terima upah lebih dulu. Kita sudah ditebus oleh Tuhan, lunas dibayar. Sadarlah, kita harus itu sungkanlah, ya. Jadi jangan sampai kita melayani asal. Yang ketiga, bekerja atau melayani dengan kualitas yang prima. Ya, dengan kualitas yang prima, karena kita sadar bahwa yang kita layani itu adalah Allah yang sempurna. Dan pelayanan itu adalah anugerah. Kita dilayakkan untuk melayani, dipakai oleh Tuhan, dan rekan sekerjanya. Itu adalah anugerah yang luar biasa. Ayo, jangan sia-siakan. Di perusahaan saja ada standar yang luar biasa, ya, sehingga kalau kita tidak memenuhi standar itu, kita tidak akan dipakai. Ini kita dipakai siapa? Diri kita. Ayo kita layani dengan sungguh-sungguh, jangan sia-siakan anugerah Tuhan ini. Dan yang keempat, upah kita adalah kehidupan kekal. Ayat yang 24 tadi. Sadarlah bahwa pelayanan kita ini berhubungan dengan penyelamatan jiwa-jiwa yang nilainya kekal. Ya, nilainya kekal jauh dibandingkan dengan yang ada di dunia ini, yang kita bekerja di perusahaan, jauh upah kita. Ya, ini paradigma ini yang Tuhan mau dalam hidup kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang excellent, ya, di dalam kita melayani Tuhan. Dan percayalah, Tuhan terus akan memakai kita, memberkati kita. Ya, apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Jangan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Ya. Puji Tuhan, biarlah paradigma ini boleh menguatkan kita, boleh menintrospeksi diri kita, di mana posisi kita sekarang ini dalam kita melayani Tuhan atau sebagai hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami, mengoreksi kami, mengintrospeksi diri kami, untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa, yang sesuai dengan kehendak-Mu, memiliki paradigma yang benar, sehingga kami boleh Engkau pakai menjadi alat-Mu yang luar biasa untuk menjalankan amanat agung dari Engkau Tuhan untuk kami semua sebagai hamba-hamba-Mu, ya Bapa. Terima kasih Bapak Surgawi, kami percaya firman-Mu yang berkat bagi kami semua, baik yang mendengarkan maupun yang menyampaikan. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.